3 hari lalu pada saat ibadah kenaikan, Pastor Petrus dan juga Coach Pendeta Jimmy Lucas mengatakan bahwa, memberikan pertanyaan bahwa apakah selama ini Yesus yang kita sembah, apakah selama ini kita berdoa kepada Yesus yang benar atau Yesus yang salah? Benar-benar Yesus yang kita sembah atau Tuhan yang kita ciptakan di dalam kehidupan kita sendiri? Karena tanpa sadar banyak gereja menceritakan benar awalnya bahwa Yesus adalah satu-satunya, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tapi lama-kelamaan yang dijual, yang dikemas, yang disampaikan seputar hanya bahwa Yesus adalah pemberi berkat. Bahwa Yesus adalah penyembuh. Bahwa Yesus adalah waktu kita berdoa kepada Yesus, Yesus pasti jawab. Waktu kita meminta kepada Yesus, bahwa Yesus pasti akan menyembuhkan. Waktu kita berdoa kepada Yesus, maka usaha kita pasti dilancarkan. Pada saat kita meminta benar-benar sungguh-sungguh kepada Yesus, toko kita pasti rame. Nah, Bapak Ibu tanpa sadar kalau kita mendengar pengajaran seperti itu terus setiap minggu, setiap saat, kita akan merubah fokus kita. Dari Yesus yang sesungguhnya adalah Tuhan, menjadi Yesus yang tak lain adalah mesin ATM. Bapak Ibu nangkap sampai sini? Ini bahaya, karena waktu kita sudah menjadikan Yesus, sosok Yesus sebagai ATM di dalam hidup kita, hanya sebatas pemberi berkat bagi hidup kita. Maka pada saat berkat itu kita tidak terima, berkat itu kita tidak cicipi, kesembuhan itu tidak terjadi, maka kita dengan mudah bisa lari dari Yesus. Hari ini, tema hari ini saya akan bawakan Yesus yang berbeda. Bapak Ibu, sering kita mendengar khotbah, sering kita mendengar pengetahuan, sering kita menerima informasi tentang Yesus, tentang Tuhan. Bapak Ibu tahukah, knowing about God doesn't mean we faith in God. Kita tahu tentang Tuhan, kita mendengar tentang Tuhan, tidak menjamin iman kita, kepercayaan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan? Mari kita sama-sama buka Ibrani 2 ayat 1-4. Ibrani 2 ayat 1-4 saya bacakan Bapak Ibu. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Kepada kita dengan cara yang dapat dipercayainya. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Dan oleh berbagai-bagai pernyataan, kekuasaan dan karena Roh Kudus. Yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Kita kembali lagi ke ayat 1. Ayat 1 ayat pembuka ini mengatakan karena itu kita harus lebih teliti untuk memperhatikan apa yang kita dengar. Bapak Ibu, tidak ada cara lain untuk kita bisa mengetahui siapa Yesus yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Apakah kita benar-benar berdoa menyembah kepada Yesus yang benar di dalam hidup kita? Tidak ada cara lain Bapak Ibu, kembali ke firman-Nya. Kembali ke firman-Nya. Memperhatikan apa yang kita dengar. Bapak Ibu, waktu ayat ini ditulis di kitab Ibrani ini, keadaan dalam kondisi jemaat-jemaat yang ada di kota tersebut, mereka dalam suatu kondisi yang kebingungan. Mereka lagi diperhadapkan oleh tradisi-tradisi nenek moyang mereka yang menempatkan tradisi lebih tinggi dari firman. Padahal seharusnya Bapak Ibu, firmanlah yang lebih tinggi dari tradisi. Tapi mereka menempatkan tradisi lebih tinggi dari firman. Sehingga mereka mulai bingung. Sehingga penulis Ibrani ini mencatat, perhatikanlah apa yang kamu dengar. Apakah itu benar sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu sebagai jemaat-jemaat Kristus. Kita harus lebih memperhatikan apa yang kita dengar. Tidak ada kata lain, berarti kita harus kembali kepada firman Tuhan.
Kata memperhatikan sendiri Bapak Ibu, saya lebih suka di King James-nya, boleh dibuka versi King James, Hebrew chapter 2. Dikatakan, therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them sleep. Dalam bahasa Sangsekertanya Bapak Ibu, artinya adalah kita harus memperhatikan firman dengan sungguh-sungguh. Kita harus fully pay attention Bapak Ibu. Bukan hanya setahap waktu kita mendengar firman, kita menerima itu dengan mentah-mentah saja. Tapi kita harus meng-cross check, apakah firman yang disampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Celakanya banyak orang waktu mendengar firman Tuhan, banyaknya hanya menerima mentah-mentah. Apalagi kalau firman itu terkait dengan tanda-tanda. Apalagi kalau firman itu terkait dengan nubuatan-nubuatan atau firman itu terkait dengan mukjizat-mukjizat. Tema-tema kesembuhan, tema-tema berkat, diberkati. Lebih tertarik dengan hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Karena memang daging ini lemah dan kita lebih suka mendengar hal-hal seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata, kita harus kembali lagi. Setiap perkataan yang kita dengar, setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan. Kita harus sungguh-sungguh teliti apakah yang dikatakan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu apakah firman yang disampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak kalau kita tidak menghidupi firman itu sendiri. Ini penting Bapak Ibu buat kita semua. Kita terjebak waktu kita membaca firman. Karena kita diminta, kita diajarkan, ayo baca firman, ayo baca firman, ayo baca firman. Kita terjebak di mana? Kita terjebak membaca firman yang hanya sebatas membaca. Setuju atau setuju? Membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, kita hanya terjebak yang membaca. Karena Pak Gembala bilang, baca firman, saya baca firman. Karena dari kecil diajarkan untuk membaca firman, saya baca firman. Waktu saya di gereja anak, kita juga sering nyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari. Apalagi? Wah, sembah tiap hari. Nah itu yang diajarkan tiap minggu. Itu bagus Bapak Ibu untuk kita baca firman Tuhan. Karena waktu kita membaca firman Tuhan, itu akan meningkatkan iman kita, ketekunan kita. Diajarkan satu hari. Saya waktu berapa tahun yang, mungkin 10 tahun yang lalu, selalu diajarkan adalah kakak pembina. Kalau baca firman, ayo. Mau diberkati, baca firman sehari 10 pasal, sehari 10 pasal, sehari 10 pasal. Awal-awal Bapak Ibu semangat baca 10 pasal. Awal-awal, lama-lama lemes Bapak Ibu. Pertanyaan untuk kita semua adalah, bukan seberapa banyak pasal yang kita baca loh. Tapi intinya adalah, seberapa banyak firman yang bisa kita terima waktu kita membacanya. Bukan sekedar membaca Bapak Ibu. Kalau sekedar membaca semua orang bisa. Tapi yang sulit adalah waktu kita membaca. Apakah kita memahaminya atau tidak. Waktu kita membaca kita mengerti atau tidak. Oleh karena itu untuk kita semua waktu kita membaca firman Tuhan. Miliki sikap hati yang benar Bapak Ibu. Waktu baca firman jangan seperti orang kepepet. Tahu orang kepepet? Harus baca malam-malam. Saya kalau nggak baca nih berdosa kayaknya nih. Saya kalau nggak baca udahlah malam berbaca seperti kereta Bapak Ibu. Kereta ya udah selesai satu pasal, pasal kedua, pasal 3 selesai. No, tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan minta adalah kita perhatikan. Kita teliti waktu kita membaca firman Tuhan. Kita teliti waktu kita mendengar firman Tuhan. Apakah firman yang disampaikan cocok atau tidak dengan kebenaran. Dan untuk kita mengetahui ini, waktunya tidak cepat Bapak Ibu, tidak mudah. Untuk kita bisa mengetahui apakah kebenaran ini sesuai atau enggak. Itu tidak bisa langsung semerta-merta bahwa baca sekarang, besok tahu ini salah, ini salah, ini salah. No, itu memang butuh waktu yang lama. Kita perlu melatih diri kita Bapak Ibu. Kita harus miliki firman di dalam hidup kita. Untuk kita tahu apakah pengajaran yang kita terima benar atau tidak benar. Sebagai contoh Bapak Ibu di waktu yang satu, saya sebagai analogikan bahwa kita bisa tahu bahwa tas merek ini tadi diinfokan sama Yuki, bro jangan sebut merek ya karena disensor nanti di YouTube. Ya oke.
Waktu kita melihat untuk kita tahu bahwa tas ini asli atau tidak, yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu? Untuk kita tahu. Pegang. Benar. Tapi jauh dari itu, untuk kita tahu bahwa ini asli atau enggak, yang pertama, kita harus miliki barang itu terlebih dahulu. Benar atau benar? Kita harus miliki. Untuk kita tahu bahwa tas ini asli atau tidak, kita harus miliki. Kita miliki, kita pegang, kita simpan. Habis simpan, kita pegang, kita lama membawanya. Kita miliki, sehingga kita tahu waktu kita melihat tas itu kemudian hari yang serupa tak sama. Yang kalau sekarang nih, kalau di China ini bukan KW super lagi, tapi KW super duper lah gitu lah ya. KW super duper yang sekelibat, itu mirip banget. Tapi Bapak Ibu percayalah, kalau kita sudah memiliki tas tersebut, kita sudah memiliki barang tersebut, kita perhatikan terus barang tersebut, maka waktu kita melihat yang KW super duper itu, kita akan langsung lihat sekelibat bahwa ini KW. Ini enggak sama. Ini bukan. Seperti itu Bapak Ibu. Maka yang pertama untuk kita tahu Yesus itu sesungguhnya adalah satu, kembali lagi ke firman. Ngomong ke kiri kanan bilang, kembali ke firman. Kembali ke firman. Dan cenderung tadi saya katakan bahwa kita lebih suka, kita lebih terbuai hal-hal yang indah. Hal-hal seperti mujizat yang ingin kita selalu dengar. Yang ingin selalu kita dapatkan Bapak Ibu. Balik lagi bahwa sekali lagi Bapak Ibu. Tuhan itu bukan mesin ATM. Tuhan kasih atau Tuhan tidak kasih. Dia tetap Tuhan. Tuhan berikan, Tuhan tidak berikan. Dia tetap Tuhan. Karena kadang bisa saja yang menurut kita baik. Yang menurut kita indah. Yang menurut kita benar. Itu tidak benar bagi Tuhan Bapak Ibu. Itu tidak baik bagi Tuhan. Waktu kita mendoakan segala sesuatu itu gak dijawab, it's okay. Karena itu yang terbaik bagi engkau. Dan yang tahu yang terbaik bagi engkau siapa? Ya Tuhan sendiri. Kalau kita sebagai manusia, sebagai daging, pasti kita mikirnya, aduh Tuhan jahat. Aduh Tuhan kenapa gini sih? Aduh Tuhan kenapa sih mengambil sesuatu dari saya? Aduh Tuhan kenapa sih saya bisa seperti ini? Bapak Ibu, waktu hubungan kita dengan Tuhan baik, waktu kita bisa dekat dengan Tuhan, maka waktu Tuhan mengambil sesuatu dari kita, kita tidak kecewa loh Bapak Ibu. Sama seperti seorang ayah dengan seorang anak. Seorang anak punya permen, ya punya beberapa permen. Pertanyaan saya, pada saat bapak tersebut, ayah kita, ngambil satu dari permen kita. Kita marah atau enggak? Kita kecewa atau tidak? Waktu hubungan kita baik dengan orang tua kita, maka pada saat orang tua ngambil permen tersebut, kita enggak marah. Karena kita tahu waktu kita banyak makan permen, itu akan merusak kesehatan kita. Jadi satu, balik lagi, kita harus memperhatikan firman. Dengan benar, dengan seksama, dengan teliti, perhatikan apa yang kita dengar. Dan apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa tahu bahwa benar tidak kita menyembah, kita berdoa kepada Yesus yang benar atau tidak. Yang kedua, kita buka, tampilkan lagi Ibrani 2 ayat 4. Dikatakan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Bapak Ibu, tanda atau mukjizat itu sudah terjadi dari zaman dulu Bapak Ibu. Zaman dulu mukjizat tanda-tanda ini sudah terjadi. Tapi balik lagi firman berkata bahwa tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat itu hanya menggenapi Injil atau firman Tuhan yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain apa? Dengan tanda lain kita harus menempatkan mukjizat di bawah firman.
Tapi celakanya banyak kita justru kita menempati mukjizat itu lebih atas daripada firman. Mukjizat itu lebih atas daripada Tuhannya sendiri. Mukjizat itu lebih atas daripada Yesus itu sendiri. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus berkata, waktu kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus mengikuti dengan tulus. Kita harus mengikuti dengan setia. Tuhan tidak berjanji bahwa kalau kamu mengikuti aku, Tuhanmu, aku akan berikan kamu mukjizat setiap hari. Tuhan tidak berjanji kalau kamu mengikuti aku, maka kamu akan aku berikan berkat setiap hari. Tuhan tidak berjanji bahwa kamu kalau mengikuti aku, kamu mudah jalannya. No. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mengikuti aku, kamu muridku, maka engkau harus memikul salib Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia naik ke surga dan dilihat oleh murid-muridnya Bapak Ibu. Dan nanti pada saat kedatangan Tuhan kembali, dia akan kembali dengan cara yang sama. Dia kembali dari atas dan firman Tuhan berkata bahwa waktu naik yang melihat adalah murid-murid. Artinya kalau Tuhan Yesus turun dengan cara yang sama, waktu Tuhan Yesus turun maka yang melihat juga murid-murid. Dan kita semua di sini untuk menjadi murid Yesus, untuk menjadi murid Kristus, kita harus memikul salib kita. Memikul salib bukan berarti memikul kayu salib beneran Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu harus gotong tiap hari. Oh kata Yesus harus memikul salib setiap hari, setiap saat. Oh saya kemana-mana bawa salib, saya kemana-mana bawa salib. Oh ya udahlah kalau salibnya kegedean, berat ya udah saya pakai aja kalung salib. No, bukan begitu Bapak Ibu. Tapi waktu mengikuti, yang dikatakan mengikuti salib Yesus adalah kita harus menerima konsekuensi dari iman kita kepada Kristus. Kita harus menerima konsekuensi, kita dijauhi dari orang lain. Kita harus menerima konsekuensi, mungkin kita ditinggalkan keluarga oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Kita harus menerima konsekuensi, mungkin waktu kita kerja, kita tidak dipromosikan karena kita saking jujurnya bekerja. Konsekuensi, mungkin kita tidak mendapatkan sesuatu atau toko tidak rame seperti toko sebelah karena iman kita. Karena kalau toko sebelah rame, contoh, karena toko sebelah ada patung-patungan tuh, ada apa-apaan gitu. Tapi kita tetap berpegang teguh, enggak, rame enggak rame, Yesus tetap Tuhan dan kita percaya pada iman kita dan toko kita tidak rame. Itu konsekuensi. Pikul salib Bapak Ibu. Pikul salib bukan konsekuensi akibat dosa atau kesalahan yang kita buat. Tadi pagi saya contohkan, misalnya kita punya sakit kolesterol, kita bukan punya sakit lah, kita punya kolesterol. Ya, minimum berapa sih kolesterol? 100 ya? 200. Bapak Ibu kolesterolnya 205. Contoh ya 205. Terus masih aman. Cuma beda 0,5 masih aman lah. Masih bisa makan enak. Masih bisa makan sedap. Yang kita lakukan apa? Kita waktu makan seafood, kita ke restoran seafood, kita pesen kepiting lada hitam lah. Kepiting ungkep lah, cumi lah, cumi goreng, udah cumi goreng pakai telur asin, kerang, saus padang, udang asam manis, udah udang asam manis, udang galak lagi dipesen. Sehingga apa? Kolesterol tambah tinggi. Kolesterol tambah tinggi, lama-lama sakit. Waktu sakit, itu bukan salib yang engkau pikul. Tapi itu adalah karena kesalahan kita sendiri Bapak Ibu. Banyak orang karena sakit akibat kesalahan yang dilakukan terus menyalahkan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan kasih saya salib? Kenapa Tuhan membiarkan saya untuk memikul salib ini? Padahal itu adalah akibat dari kesalahannya sendiri Bapak Ibu. Nangkep sampai sini Bapak Ibu? Jadi untuk kita bisa tahu, yang pertama kita kembali ke firman Tuhan. Dan yang kedua, mukjizat, tanda-tanda yang ada itu hanya sekelibat bonus yang Tuhan berikan bagi kita Bapak Ibu. Yang pentingnya, yang utamanya adalah diberikan atau tidak diberikan.
terima atau tidak terima, Tuhan Yesus tetap Tuhan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena mukjizat pada dasarnya itu adalah suatu bonus atau reward yang Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan melalui kuasa-Nya. Dan ciri dari orang yang menjadikan pengalaman atau tanda mukjizat sebagai sumber utama adalah lebih suka mencari, lebih suka percaya, lebih ketagihan akan pesan Tuhan, nubuatan, dan pengalaman yang menyentuh sisi psikologisnya. Ini adalah sesuatu yang baik untuk kita alami. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, waktu kita mengikut Tuhan, bukan ini saja loh yang kita kejar. Karena ini adalah bonus dari ketaatan kita kepada Tuhan. Bonus dari hubungan kita kepada Tuhan. Ini semua hanya bonus. Yang perlu kita kejar, ya Tuhannya itu sendiri. Yesus itu sendiri Bapak Ibu. Saya tutup Bapak Ibu. Jangan mencari Tuhan pada saat kita ada maunya. Jangan hanya datang kepada Tuhan, mencari Tuhan pada saat kita hanya mengingini sesuatu saja. Kita merasa bahwa Tuhan itu seperti Bapa atau seperti orang yang membagi-bagikan permen, yang membagi-bagikan kue. Kalau ada kuenya kita datang, kita ngantri. No, tapi datang pada Tuhan. Hubungan kita kepada Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Diberkati atau tidak diberkati, Dia tetap Yesus Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya lanjutkan ke Pastor Petrus. 2 Korintus 11 ayat 2 sampai yang keempat. Saya mau kita baca ayat ini sama-sama. Saya punya waktu mungkin 20 menit atau 20 sampai 25 menit. Semoga bisa kita selesaikan sama-sama. Saya mau kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3, 4. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu sebagai kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Bagi banyak orang yang baru masuk di dalam gereja akan bingung dengan kata-kata mempertunangkan. Saya laki-laki, saya mau dikawinkan dengan siapa? Mari saya jelaskan sebentar. Bahwa Paulus setelah Yesus mati di kayu salib, Paulus menjadi rasul dan dia memberitakan Injil. Dia mulai membangun banyak gereja di banyak kota. 2 Korintus sesuai namanya adalah ditujukan kepada jemaat gereja yang ada di Korintus. Paulus juga menulis kepada jemaat gereja yang ada di kota Galatia, di kota Efesus, di kota Filipi dan lain sebagainya. Nah, di dalam ayat di dalam surat kepada jemaat di Korintus ini, Paulus menekankan kembali kepada jemaat yang dia rintis bahwa kamu ini, Anda semua orang percaya, kita ini di hadapan Tuhan itu seperti menjadi mempelai wanitanya Sang Kristus. Karena pada akhirnya, pada waktu kita ada di dalam kerajaan sorga nanti, Kitab Wahyu mencatat akan ada peristiwa besar. Di mana di akhir dunia, orang-orang yang menerima keselamatan akan masuk dalam sebuah pesta perjamuan kawin. Kalau ada pesta perjamuan kawin, berarti ada mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Kita tidak bicara gender di sini. Siapa mempelai laki-lakinya tentu adalah Tuhan, bukan Tuhan Yesus, maaf. Dia adalah Allah Bapa di surga, pemilik langit dan bumi. Dia adalah mempelai pria. Kita gerejanya, sekali lagi tidak bicara gender, baik laki-laki, perempuan, dewasa atau anak-anak. Kita ini dimasukkan dalam kelompok sebagai mempelai wanita yang akan bertemu dengan pengantin laki-laki untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Paulus mencoba menjelaskan ini. Nah, lalu Paulus bilang gini kepada gereja dia, jemaat dia yang ada di Korintus, saya ini cemburu. Kenapa? Karena saya yang mempertobatkan kamu, saya yang memperkenalkan Injil kepada kalian, kalian yang menerima Yesus dan menerima keselamatan lewat saya. Tetapi apa yang terjadi kemudian, ayat yang ketiga, Paulus berkata,
Aku takut kalau pikiran jemaatnya di Korintus disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa, ini polanya iblis menghancurkan orang-orang Kristen lewat tipu daya. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi kesetiaan jemaat yang ada di kota Korintus itu mulai bergeser, pikirannya mulai beralih karena ada pola yang sama, yaitu diperdaya seperti Hawa jatuh ke dalam dosa dan sekarang menghampiri jemaat di Korintus. Ayat yang keempat. Paulus bilang gini, sebab kamu sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima juga. Jadi ada kekhawatiran dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, dan di dalam surat kepada jemaat di Galatia juga terjadi hal yang sama. Adanya penyesatan kepada jemaat-jemaat yang ada di masa itu yang baru mengenal Injil, baru mulai mengenal bentuk gereja. Dan penyesatan terjadi karena mereka belum punya fondasi yang kuat. Zaman itu belum ada Alkitab, baru ada Taurat. Dan karena mereka tidak punya fondasi yang kuat, ketika ada orang lain yang mengaku sebagai pengikut Yesus juga, memperkenalkan seseorang yang namanya Yesus juga, membawa sebuah buku yang disebut Injil juga kepada jemaat ini, dan celakanya jemaat di Korintus dikatakan sabar. Kamu diam aja, kok kamu terima aja kepada sesuatu yang berbeda yang diberikan kepada kamu. Dan kita bisa mengerti di sini kenapa jemaat, kalau jemaat berarti lebih dari satu orang, yang digembalakan itu mereka diam saja, karena mereka memang tidak bisa membedakan ajaran yang salah, Injil yang lain, roh yang lain, termasuk Yesus yang lain. Dan menurut saya, hari ini gereja begitu banyak, tapi tidak semua gereja mengajarkan Yesus yang benar. Alkitabnya sama-sama Alkitab, tetapi tujuan, cara, fokus, motivasi yang diajarkan tanpa sadar untuk diri sendiri dan bukan kepada Yesus. Nah, jemaat yang memakan firman Tuhan seperti ini, yang digembalakan oleh gereja seperti ini, yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang fokusnya kepada diri mereka sendiri, suka atau tidak suka, jemaat itu sedang bertemu, menyembah, menyimpan, dan berdoa kepada Yesus yang berbeda, kepada Injil yang berbeda, dan juga kepada roh yang berbeda. Saudara, mari saya mau 3 ciri kepada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan Injil yang lain, atau mereka yang sebenarnya mereka belum bertobat, mereka masih hidup dalam daging dan hawa nafsu mereka, tetapi mereka berani mengkhotbahkan apa yang mereka yakini, mereka berani membuka gereja, mereka berani mengajar, dan ini ada di banyak tempat hari-hari ini. Dan saya mau kita menjadi jemaat yang lebih pintar untuk jemaat LGF. Mari saya berikan 3 tanda. Saudara, di zaman Korintus, di zaman Rasul Paulus hidup, langsung dikatakan Rasul palsu pasti Injilnya palsu. Tetapi di zaman sekarang yang sudah berkembang begitu modern, saudara, Injilnya bisa jadi Injil yang sama, bisa jadi hamba-hamba Tuhan itu juga nggak punya tujuan yang salah, tetapi karena mereka sendiri nggak punya pemahaman atau pengenalan yang benar, maka mereka juga menyesatkan orang lain tanpa mereka sadari. 3 ciri, yang pertama, hamba-hamba Tuhan yang palsu, hamba-hamba Tuhan yang belum bertobat, hamba-hamba Tuhan yang belum mati atas diri mereka sendiri. Ciri yang pertama, mereka hanya berfokus kepada pengalaman-pengalaman mistis dan supranatural yang terlihat begitu mengagumkan. Dan mereka tidak pernah fokus kepada firman yang seharusnya menjadi dasar dari pengajaran dan pelayanan mereka. Untuk gereja-gereja non-Pentakosta atau karismatik mungkin tidak banyak menemui ini, karena mereka gereja GKI dan yang sejenis aliran Protestan,
mereka cukup membatasi diri dengan yang namanya pergerakan karunia Roh Kudus. Tapi buat gereja-gereja Pentakosta, gereja-gereja karismatik, saudara, ini berkembang menurut saya cukup banyak menjadi sesuatu yang cenderung liar. Karena begitu mudahnya orang datang kepada orang lain dan berkata, Tuhan berkata kepada saya, ini pesannya buat kamu. Sesuatu sedang dimintakan pendapat, dimintakan untuk diskusi. Terlihat sepertinya rohani, oke saya berdoa dulu, nanti kita lihat Tuhan bicara apa. Saudara, sejujurnya saya tidak memungkiri yang namanya Tuhan bisa berbicara kepada umatnya, kepada kita, kepada Anda dan saya. Tetapi pada kenyataannya, dengar baik-baik. Pada kenyataannya, hanya sedikit mereka yang benar menerima apa yang Tuhan sampaikan dan itu yang mereka bagikan. Gak sampai 5%, mungkin gak sampai 2%. Jadi saya mau mulai hari ini jemaat LJF, kalau Anda ketemu dengan orang, termasuk hamba-hamba Tuhan yang begitu gampang ngomong, Tuhan bicara, Tuhan suruh saya sampaikan, Tuhan mau saya berikan ini, berikan itu, please jangan Anda terima dulu. Saya terlalu banyaklah ketemu dengan yang kayak gitu-gitu. Kadang-kadang saya kalau diundang untuk melayani ke sebuah tempat saya datang dan ibadah di sana kita bisa tahu ada Tuhan hadir, lalu juga ada beberapa pesan Tuhan. Satu orang mulai menyampaikan, dua orang mulai menyampaikan. Selalu ada orang ketiga, keempat yang ikut-ikutan. Aku juga dapat dari Tuhan, Tuhan ngomong begini, begini, begini. Nah kalau Anda mengerti firman, prinsipnya dan juga panca indramu, instingmu itu terlatih, engkau terbiasa berada di dalam hadirat Tuhan. Sekali orang itu ngomong, kalimat pertama engkau tahu ini Tuhan atau bukan. Sebenarnya sesimpel itu. Sebenarnya segampang itu. Sebenarnya semudah itu. Termasuk di dalam pertemuan-pertemuan pendoa, dimanapun ini, pendoa syafaat, biasanya diberikan kesempatan siapa yang dapat sesuatu boleh berbagi. Nah orang itu cenderung mencampur adukan yang namanya pemahaman pribadi dengan pesan Tuhan secara khusus. Sehingga dia bilang Tuhan ngomong sama saya begini, 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 begini. Kalau kita nggak punya dasar yang benar dan kita fokusnya hanya kepada tanda, kepada pesan, kepada sesuatu yang supranatural, yang wow, yang keren gitu. Saudara. Orang bicara apapun pesannya kita telan hidup-hidup. Dan bahaya. Kita bisa kecewa dan pahit di sana. Anda bisa ngerti yang saya maksud. Apalagi orang-orang yang tidak bisa hidup di bawah otoritas. Nggak mau diomongin, nggak mau ditegur, begitu ditegur tersinggung keluar. Yang kayak begini, begitu dia ngomong, Tuhan ngomong sama saya, Anda coret. No. Big no. Karena salah satu cara Tuhan berbicara, mempercayakan perkataannya kepada seseorang. Ketika orang itu mau hidup di bawah otoritas seseorang pemimpin yang Tuhan pilih. Di mana untuk digembalakan, dilayani, bahkan ditegur atau didisiplinkan. Karakter kehambaan itu penting. Ciri yang kedua adalah ajaran mereka itu penuh dengan motif buruk. Atau sebelum yang kedua, fokus kepada pengalaman-pengalaman supranatural yang cenderung mistis. Itu mimpi, penglihatan, dan lain sebagainya. Sekali lagi, saya bukannya tidak percaya akan hal-hal itu. Saya masih sangat percaya sampai hari ini dan saya masih berpegang kepada beberapa tanda. Tapi saya mau Anda berhati-hati, jangan fokus ke tandanya, tapi harus fokus ke firman. Anda bisa ngerti? Yang datang ibadah minggu lalu saya cerita bagaimana saya baru melewati sebuah fase yang buat saya tidak mudah. 10 bulan saya ada dalam tekanan yang cukup terasa berat untuk saya, entah buat orang lain. Dan saudara, ada satu yang saya nggak cerita minggu lalu. Jadi setelah masa perjuangan itu selesai dan saya akan cerita sampai satu ketika akhirnya Tuhan itu menolong saya, Dia menampakkan pribadi kepada saya dengan saya dipertemukan dengan lagu yang tadi kita nyanyi. Saudara, ada sebuah cerita sebelum saya ketemu lagu ini, saya bertemu dengan seseorang yang dari gereja LJF. By the way hari ini orang yang gak ada. Saya cerita ya. Dia datang, dia WA saya dan dia bilang gini, Pastor saya dapat penglihatan. Saya melihat, saya bertemu dengan pastor di sebuah ruangan dan saya melihat baju pastor itu terang bercahaya.
Gitu. Saya nggak tahu apa artinya, tapi saya sampaikan ini saja. Begitu dia ngomong itu, saudara, saya langsung tahu pergumulan saya finish. Dan gak lama saya dipertemukan dengan lagu itu. Tapi kenapa saya nggak cerita ini kepada jemaat? Karena penglihatan orang itu bukan fokus utama ceritanya. Anda bisa ngerti gak yang saya maksud? Kalau saya tekankan di sini, saya punya otoritas bicara di mimbar, ini besar kuasanya. Saya bisa atur, saya mau bawa jemaat opini pikirannya fokus kepada tandanya atau kepada Tuhan adalah gembala yang baik. Dan saya pilih jemaat untuk fokus kepada Tuhan adalah gembalamu yang baik, dia jaga hidupmu. Dan ketika engkau capek, engkau dalam kondisi yang hampir terpuruk, ikuti pola Tuhan. Masuk dalam tempat istirahatnya Tuhan. Bertemu dengan air yang menyegarkan. Setelah engkau segar, baru engkau ikut kemana Tuhan bisa pergi. Saya tidak tekankan bagaimana saya dapat mimpi. Dan setelah mimpi itu, haleluya puji Tuhan, saya kembali pulih. Ini dua cerita yang bisa membuat kesimpulan yang berbeda. Anda bisa ngerti maksud saya? So please sekali lagi, kalau engkau bertemu dengan orang-orang yang cenderung peka, puji Tuhan, tetap filter. Apalagi nanti ya bulan Juni ini, hamba Tuhan di rumah doa, Pak Barnabas akan datang. Saya kalau kata teman-teman muslim, hakul yakin rumah doa bulan Juni pasti lebih banyak dari sebelumnya. Kenapa jauh lebih banyak dari sebelumnya di bulan Juni? Banyak orang mau didoakan gitu ya. Kenapa mau didoakan? Ujung-ujungnya siapa tahu saya dapat nubuatan. Awas ya. Awas ya. Mereka yang kecanduan pesan, kecanduan nubuatan, kecanduan mimpi, kecanduan dikit-dikit Tuhan ngomong. Begitu ada yang bilang Tuhan ngomong rasanya senang, damai. Orang itu gak punya fondasi. Karena orang yang punya fondasi, ada pesan atau tidak ada pesan, ada mimpi atau tidak mimpi, Tuhan tetap Allah dalam hidup saya. Gitu. Ajaran mereka penuh, ciri yang kedua dengan motivasi yang buruk dan jahat. Tujuannya hanya untuk memperbudak, menghisap, mengambil keuntungan dari jemaat. Saudara, khotbahnya semua diambil dari Alkitab. Tapi ujung-ujungnya selalu deh orang-orang yang gak murni dan hanya ingin memperdaya jemaat. Itu satu, supaya uangnya jemaat itu keluar dari kantongnya buat gereja atau buat dia pribadi. Yang kedua, selalu ujung-ujungnya jemaat harus hormat sama dia. Semuanya tentang saya, bukan tentang Tuhan. Kalau jemaat kasih persembahan, persembahannya untuk saya atau untuk gereja saya. Kalau jemaat mau pemberkatan nikah yang berkati harus saya atau timnya saya. Mau ada persekutuan yang khotbah harus saya. Semuanya harus lewat saya. Loh, kalau kayak begini kita bingung ya. Yang jadi Tuhan ini Bapa di surga atau model-model kayak begini. Meeting harus ada saya, laporannya lapor ke saya, keputusannya harus saya ada di sana. Kalau jemaat mulai memilih opsi yang lain, gampang. Takut-takutin dengan ayat-ayat Alkitab, dikutukin jemaatnya. Lucunya jemaat itu ngikut loh. Banyak itu gereja kayak gitu, tapi jemaatnya banyak banget. Banyak banget. Saya kadang gak habis pikir ya. Kok jemaat mau ya ini. Bilang kalau nanti gak hormat sama gembalanya nanti kecelakaan. Sampai jemaatnya takut gitu. Ada gereja dekat-dekat sini nih. Untuk pemberkatan rumah gak boleh orang lain, harus gembalanya. Dan jemaat harus tunggu 2-3 tahun kalau rumahnya mau diberkati. Wah, keburu setannya banyak di rumah tuh. Kalau nungguin begitu mah. Ya, Anda ngerti gak? Gak boleh orang lain doain, gak boleh. Harus saya. Kenapa? Saya hamba Tuhan. Tuhan bicara hanya kepada saya. Saya yang mendapatkan otoritas. Yang lain gak boleh. Hanya saya. Aduh, kacau kayak gitu. Nah itu hamba Tuhan yang Anda perlu pertanyakan. Kalau semuanya it's all about me. Not about Jesus. Anda harus tanda tanya besar. Kritislah jadi orang Kristen. Makanya gak semua gereja itu sama. Saya bilang berkali-kali. Yang bilang gereja itu sama, ya memang levelnya sama dengan yang sama-sama itu. Gitu. Jadi yang ketiga,
membawa orang kepada pengkultusan pribadi. Aduh, ini juga ngeri banget. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan besar. Jumlahnya bukan satu loh ya ini ya. Bilang gini, siapa yang keluar dari gereja ini? Yang konflik sama saya, sama anak saya, sama istri saya. Yang gak mau taat sama saya. Ngomongnya berapi-api kayak Bung Tomo gitu. Kalau orang ini keluar bikin gereja, gak mungkin gerejanya sukses. Catat perkataan saya ini. Wih, saya bilang ngeri kali ini barang. Ngeri nih kayak begini gitu ya. Loh, yang seperti ini lupa. Pemimpin gereja adalah Kristus, bukan kita. Pengkultusan pribadi. Tuhan hanya bicara lewat saya, karunia hanya boleh ada karunia rohani hanya bekerja lewat saya. Tuhan tidak bicara kepada orang lain, semuanya saya. Anda ketemu hamba-hamba Tuhan seperti itu, coret, big no. Itu bukan sifat Bapa kepada anak-anaknya. Aduh, waktu saya udah selesai nih. Mau lanjut gak? Oke, saudara bayangkan ya, kalau jemaat itu dilayani oleh mereka yang berfokus kepada pengalaman-pengalaman yang gak punya dasar. Sekali lagi, bukannya tanda-tanda mujizat dan pesan-pesan suara Tuhan itu gak penting. Saya masih pegang, mencari dan menemukan hatinya. Itu adalah visi yang datang lewat pewahyuan buat saya. Dan itu menuntun gereja kita. Sekali lagi, jangan salah ngerti. Saya masih pegang itu, selama itu benar. Jemaat yang digembalakan mereka yang seperti itu cirinya, punya motivasi buruk, membawa orang kepada pengkultusan pribadi. Jemaat itu nggak bisa bertumbuh, hidupnya nggak bisa merdeka. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan dia nggak punya. Yohanes 8 bilang kamu akan tahu kebenaran firman dan kebenaran yang kamu punya itu akan membuat kamu merdeka. Kenapa banyak orang tidak merdeka di dalam gereja? Karena kebenaran tidak tersimpan di dalam hidup mereka. Kenapa kebenaran tidak tersimpan dalam hidup mereka? Karena bukan Injil yang benar yang diberikan kepada mereka. Bukan roh yang benar yang diberikan kepada mereka. Bukan Yesus yang benar yang diberitakan oleh mereka. Banyak orang mandul di dalam gereja. Sayang sekali. Dan kita nggak bisa tahu ini Yesus yang benar atau salah, atau ini Injil yang benar atau yang KW. Kita nggak mungkin tahu yang palsu kalau kita nggak pernah tahu yang asli. Saya mau tambahkan tadi yang Santo jelaskan. Untuk kita bisa tahu yang palsu, kita harus pernah pegang yang asli. Itu benar. Tapi saya tambahkan, nggak cukup pernah pegang yang asli. Untuk Anda tahu mana yang palsu, kita harus pernah punya, pernah pegang, barang itu pernah bersama-sama dengan kita dalam sebuah periode tertentu, bukannya 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, barang itu pernah kita pegang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Begitu kita pernah punya pengalaman sekian tahun sama barang ini, ketemu yang palsu. Kadang-kadang gak perlu pegang, lihat aja palsu. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Pernah punya yang asli. Gitu. Suatu ketika saya diundang pemberkatan jemaat ke Bali. Waduh, bikin acara gamesnya itu IO-nya kacau itu. Dipanggil, coba kita tes yang udah menikah, masih kenal gak sama istrinya? Dipanggil 5 pasang. Laki-laki mata ditutup. Suruh jalan, jajaran ketemu perempuan, suruh pegang tangannya. Atau boleh pegang badannya ini ya. Mana istrinya? Celakanya saya dipanggil. Wah, itu tuh benar-benar. Sampai sekarang saya udah inget-inget deh. Kalau kayak gitu saya gak ikutan lah. Ini. Jadi saya udah mau nolak-nolak. Yang lain, gak apa-apa Pes, biar seru. Gak apa-apa, biar seru. Dalam hati pala lu seru. Salah sebut gimana nih gitu kan. Bener loh Bapak Ibu. 5 pasang atau 4 pasang saya lupa ya. Aduh saya udah jeduk. Saya lihatin istri saya. Gimana ya, jangan sampai mata ditutup. Pegang. Aduh Tuhan Yesus baik buat saya.
Begitu saya pegang, saya tahu mana istri. Kalau enggak, kita udah pisah rumah hari ini nih. Gak ada. Nah, kenapa saya bisa sekali pegang tangan istri saya? Ini yang ini nih. Walaupun ini bicara size ya, tapi ya nggak boleh bahas kan. Nanti urusan panjang pulang dari gereja. Tapi kenapa saya tahu? Gitu ya. Wah, ini kenyal-kenyalnya, ini kulitnya saya tahu. Karena saya sering pegang tangan istri saya dong. Benar gak? Kok sweet-sweet sih? Nah, Anda bayangkan kalau saya menikah, sekalipun saya satu rumah, nggak pernah pegang, nggak pernah mesra-mesraan, nggak pernah jalan bareng, masing-masing gitu. Itu di Bali pasti tuh kacau tuh. Pasti perempuan lain tuh istri saya gitu. Tapi saya pernah pegang dan bertahun-tahun saya pegang sama dia. Bertahun-tahun saya pernah ada pengalaman mesra-mesraan dengan istri, sehingga sekalipun mata ditutup pegang, yang ini. Tepuk tangan boleh, tepuk tangan. Bagaimana Anda jemaat tahu Yesus yang asli, firman yang asli, dan roh yang asli, atau Injil yang asli. Kalau kamu nggak pernah terbiasa ada dalam sebuah gereja, yang terbiasa memang membagikan yang murni. Gitu loh maksud saya. Duh, pulang saya disayang istri nih. Saudara, saya mau 3 poin ini penting. Anda mau tahu mana Yesus yang asli? Karena kalau orang nggak punya pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus, Tuhan kita, orang itu cenderung berpikir Tuhan itu seperti mesin ATM, tadi Santo sudah sebut, pokoknya kalau butuh duit berdoa nanti duit dikirim. Kalau sakit berdoa nanti sakitnya sembuh. Apakah itu Yesus yang asli? Saya bagikan ciri Yesus yang asli. 3, cepat saja. Saya undang teman-teman maju ke depan. 1, Tuhan Yesus yang asli, Injil yang asli, roh yang asli. Tidak pernah menjanjikan 3 hal ini. Ingat baik-baik. 1, yang asli tidak pernah menjanjikan 1, hidup orang Kristen pasti berlimpah secara materi. Enggak ada amin? 2, ciri Yesus yang asli. Hidup orang Kristen tidak ada jaminan kalau sakit pasti sembuh. Yang ada jaminan sekalipun sakit, Tuhan tetap ada dalam penyertaannya. 3, tidak ada jaminan, tidak ada penderitaan. Enggak ada jaminan hidup itu pasti berlimpah. Kalau sakit itu pasti bisa sembuh. 3, tidak ada penderitaan. Ini sejalan dengan ayat Alkitab, tolong dipasang dengan cepat. Matius 16 ayat 24. Ikut Yesus ada syaratnya. Ini syaratnya. Jadi kalau ada orang bilang ikut Yesus syarat yang di luar ini, itu bukan Yesus yang asli, itu pasti saya pastikan. Kita baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Lalu Yesus, belum semuanya. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, harus sangkal diri, pikul salib, baru bisa ikut aku. Ini yang asli. Jadi Yesus yang asli, Injil yang asli bilang kalau kamu mau ikut aku, kamu jadi orang percaya, sangkal dirimu, pikul salibmu. Kalau kamu sakit dan kamu gak dapatkan kesembuhan, sangkal dirimu, pikul salibmu. Anda ngerti maksud saya? Kamu dalam pergumulan bertahun-tahun gak selesai. Menderita rasanya kok ikut Tuhan begini banget ya. Ya memang begitu. Syaratnya sangkal diri, pikul salib. Saya ngeri banget dengan gereja. Banyak gereja. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Benar ya? Ujungnya pasti limpah. Kalau nggak limpah gimana Pak? Makanya rajin ke gereja. Kalau susah, ujung-ujung ini nanti pasti Tuhan tolong. Jadi dokter kan, Tuhan itu jadi mesin ATM kan buat kita. Jadi babysitter kan. Kalau sedih, datanglah pada kaki Yesus. Dia pasti menghibur. Kalau nggak dihibur gimana? Nah, kalau kita dengarkan
yang bukan yang baik atau bukan yang benar. Apa yang terjadi kemudian ketika tekanan datang, kita tinggalkan Yesus. Kenapa? Tidak seperti janji waktu promosi gitu ya. 10 bulan kemarin kenapa saya bisa bertahan walaupun sepertinya nggak ada jawaban, nggak ada pesan dan nggak ada yang lain-lain yang bisa membuat saya lega dikit kalau Tuhan masih beserta dengan saya. Buat saya, ada jawaban atau tidak? Tuhan tolong atau tidak di masalah kemarin? Buat saya, Tuhan tetap Allah buat pribadi saya. Dan saya nggak mungkin sampai kepada pemahaman itu kalau saya nggak tahu, nggak pernah dengar yang benar. Maka saya salah satu gembala yang menentang teologi kemakmuran. Saya nggak suka itu. Itu nggak boleh ada dalam gereja. So saya mau tutup dengan ini. Bapak Ibu Saudara, gereja kita sedang bertransformasi sejak 2024 ini. Gereja ini sedang berubah di banyak area. Dan yang bisa kita kerjakan di 4 bulan pertama 2024 adalah kita memilih tema-tema yang cukup serius. Bukan tema-tema favorit sejujurnya. Bukan tema-tema yang orang suka, orang lalu bertepuk tangan karena merasa firman itu bagus banget, bukan. Tapi 4 bulan ini kita banyak tentang basic, tentang siapa Tuhan. Setelah Juli kelas-kelas akan dibuka, akan ada kelas yang mirip sekolah Alkitab. Itu tahun depan mungkin Januari. Tapi tahun ini Juli kelas-kelas tentang biblical principle. Tentang dasar-dasar kekristenan. Tentang Tuhan itu siapa. Tentang keilahiannya dia. Tentang kematiannya dia. Nah orang nggak suka khotbah tentang ya bosan Yesus mati disalib untuk menebus dosa. Ini bukan masalah bosan. Tapi kalau orang nggak ngerti konsep ini dia campur dengan konsep yang lain. Jadi masalah besar. Nah saya mendorong semua jemaat LGF. Begitu kelas-kelas ini dibuka, ayo datang, ayo ikut. Belajar sama-sama. Jangan belajar saham terus. Jangan belajar Bitcoin terus. Belajar firman yang benar. Karena kalau engkau punya yang benar, engkau gak akan mudah disesatkan seperti Hawa disesatkan.